Masih panas airnya. Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget, channel yang mau minum cuman airnya masih panas. Hari ini kita akan melanjutkan dan mungkin sampai akhir ya si jellyfish ini atau buru-buru ini. Oh, bukan yang ini, yang apa sih? Nah, yang ini terakhir itu kita sampai ini ya, sampai si kepala dan tentakel kecilnya. Soalnya ketika video kemarin tuh saya upload itu sampai si tentakel yang besarnya, cuman saya masih lupa, saya agak lupa cara ini ya. Jadi di video ini juga saya akan sambil mengingat-ingat dan juga saya ingin lanjutkan lah si video kemarin. Nah, pertama itu kita bisa menggunakan curve yang sama ataupun menggunakan teknik yang sama, menggunakan curve gitu. Ini ada si base-nya itu ini. Nah, ini si base-nya itu. Dan yang ingin saya lakukan adalah melakukan extrude pada dua sisi gitu. Mana sih? Ini. Nah, saya tuh ingin mengekstrud bagian misal si cylinder ini yang menghadap ke sumbu X gitu, mau negatif ataupun positif gitu. Jadi misal ini extrude ke malas ya skillnya. Nah, tambahkan mask node. Nah, ini nggak ada ya. Nah, ini gini ya. Ini yang saya ingin lakukan gitu. Jadi ketika saya ingin si face-nya itu terekstrud di sumbu Y gitu. Kemudian untuk membuat si bagian sampingnya itu tidak terlalu lancip, kita bisa menggunakan subdivision surface. Nah, ini lebih penting daripada tidak menggunakan subdi gitu. Kemudian setelah di subdi, saya ingin menjadi seperti ini. Dan kalian akan lihat itu kan masih ini ya, masih terlalu besar, jadi bisa kita scale saja ini ke sini. Mungkin saya ulang lagi ya, dari awal itu ya. Itu saya ulang lah, karena ini kan sudah jadi ya. Pertama kita akan menggunakan curve line, kemudian di resample sebanyak 10 ataupun terserah kalian. Setelah itu kalian bisa menggunakan CTM atau curve to mesh. Oh ya, sampai saya lupa memberitahu ya sedikit trik untuk kalian. Jadi kan kalau kalian lihat itu kan ada curve line, ada resample curve, dan terpisah dari beberapa kata gitu, curve to mesh. Nah, kalau kalian cari curve to mesh itu menggunakan inisialnya seperti subdivision surface menjadi SS gitu, S surface seperti ini nanti ada di bawah, ataupun CTM curve to mesh nanti ada. Misal hand type selection HTS menjadi handle type selection, jadi seperti itu. Kalian bisa memanggil ataupun mencari nodes menggunakan inisial dari nodes tersebut gitu. Di sini kalian tambahkan profilnya itu curve circle. Nah, ini. Kemudian saya akan turunkan saja resolusinya untuk mempermudah menjadi 6 saja. Dan karena seperti yang kalian lihat kan di sumbu Y, si face-nya itu tidak seperti di sumbu X itu intersecting seperti ini. Bentar.
Oh. Tidak intersecting di sumbu X itu. Kalau di sumbu X, kalau kita menggunakan sumbu X itu agak ribet sih. Bisa saja tapi untuk mempermudah kita akan menggunakan sumbu X, sumbu Y. Jadi karena itu kita extrude dengan selection normal, kemudian separate XYZ untuk menyeleksi secara detail, dan kita ingin memilih di sumbu Y. Kemudian gunakan mask node seperti ini, gunakan subtract 0,75 ataupun ya sampai yang ini saja yang di extrude itu. Kemudian kita bisa Ctrl Shift D, kemudian gunakan mask node dan menggunakan -1 seperti ini. Kalau kalian balikan maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi bisa kalian tambahkan ini Shift D lagi dan seperti ini. Kalian bisa saja menggunakan value ataupun ya menggunakan input yang mengontrol dua nilai yang sama seperti ini. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Kemudian karena kita ingin atau saya ingin dua ini yang di select dan secara bersamaan, kita harus menggunakan bantuan yaitu boolean mask. Nah ini dari N ubah menjadi OR. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Seperti ini. Dari individualnya kalian uncheck jadi seperti ini. Kemudian kita bisa tutup capsnya jadi seperti ini. Nah, sekarang saya ingin si curve-nya itu lebih kecil gitu. Cuman kalau kalian gunakan set curve radius seperti ini, bisa kalian lihat si extrude-nya juga agak terganggu gitu. Nah, gitu. Nggak terganggu sih, tapi extrude-nya tetap, tapi si radiusnya masih saja seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan saja value ini untuk mengontrol radius dan extrude-nya secara bersamaan seperti ini. Ataupun bisa kalian terserah kalian. Kemudian kita bisa tambahkan subsurf untuk membuat ininya lebih halus. Nah, sekarang saya ingin membuat sebuah efek di mana si tentakel besarnya ini seperti terbawa air lah, sama seperti tentakel kecilnya gitu. Mana sih? Ini terbawa air seperti ini. Ceritanya terbawa air. Jadi kita bisa gunakan noise texture seperti biasa. Nah, kita ingin mendistribusikan si objek ini pada permukaan ataupun bagian kepala dari ubur-uburnya. Untuk mempermudah, kalian bisa menarik saja dari sini, dari mouse by distance, kalian tarik ke atas. Kemudian di ujungnya itu ada transform geometry, dan kalian buat si kepala tadi menjadi lebih pipih gitu. Dari sini kita bisa gunakan distribute point on face, kemudian instance on points seperti ini. Ini ke atas sebagai targetnya, ini ke bawah sebagai objek yang ingin diinstansi seperti ini. Nah, hanya saja karena kan si tentakel besar ini lebih sedikit ya, jadi untuk density-nya kalian ubah saja menjadi 1 ataupun berapapun nilai yang lebih kecil lah. Untuk CG bisa kalian ketik jadi lebih berbeda. Nah, kenapa saya menggunakan bagian bawah ini ataupun menarik dari sini ya yang belum di set position seperti ini? Kalau kita menggunakan objek ini sebagai yang tempat untuk di distribute pointnya, ini akan sangat susah gitu.
distribute point OF seperti ini. Karena seperti yang kalian lihat ada poin yang muncul dan tiba-tiba menghilang gitu. Ini karena kalau berpindah-pindah kan biasanya berubah juga sih poinnya itu. Jadi kita ingin menghindari hal tersebut dengan cara menggunakan objek yang sebelumnya, yang ini, yang belum berubah-ubah gitu. Sebenarnya ada caranya, cuman saya agak lupa, dan itu di video yang sangat lama itu saya lupa cara menyimpan data-datanya. Jadi kita akan menggunakan cara yang mudah saja. Jadi kita hapus dan kita fokus saja ke yang ini. Nah, di sini bisa kalian tambahkan semacam combine XYZ. Kemudian di sumbu Z-nya kita berikan random value. Untuk minimalnya 2 lah, atau 3. Maksimalnya 5 atau 7 misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan seed untuk membuatnya lebih berbeda. Bisa kita juga atur seednya di sini. Mana sih? Nah ini. Misalnya ini yang lebih ramai. Kita coba cari yang lebih. Nah ini lumayan ini. Nah, dari sini kita tambahkan realize instances. Karena saya ingin membuat si efek noise-nya ataupun set posisinya lebih dinamis, lebih berbeda-beda. Jadi saya akan menggunakan ini set position. Kemudian langsung noise, bisa sih noise texture. Gunakan yang color ya. Nah ini. Noise texture color. Nah ini. Kemudian gunakan vector mask subtract 0,5 seperti ini, dan gunakan multiply ataupun scale, terserah kalian. Saya akan menggunakan scale saja. Untuk scale-nya ubah menjadi sangat kecil. Dan kita bisa tambahkan lagi shift di multiply ini ke bawah, yang atasnya itu normal. Kita coba sekarang. Masih kurang bagus ya. Berarti kita coba seperti ini. Tidak ya. Scale-nya diturunkan, coba. Berarti saya hanya ingin menggesernya ke beberapa sumbu tertentu. Ya, kita bisa gunakan lagi multiply. 1 ini 0. Kita coba di set posisinya dari sini, dari curve-nya langsung. Dari sini ubah dulu curve to mesh, kemudian mesh to curve seperti ini. Kenapa saya mengubah curve-nya di mesh kemudian dikembalikan jadi curve? Karena curve itu memiliki rotasi yang lumayan tidak bisa ditebak gitu. Jadi saya ubah dulu menjadi mesh agar mempermudah. Harusnya saya membuat sebuah video tentang curve tangent-nya, cuman saya sering lupa. Ini ke sini. Berarti
Oh iya, kan tidak ada normal ya, jadi kita bisa seperti ini saja. Kemudian kita multiply. Gunakan parameter. Ini ke sini. Jadi kita perlu capture attribute ya. Nah ini gunakan dari ini ke sini, dan kita gunakan ini ke sini. Jadi kalau kita gunakan for D, yang atasnya akan tetap diam, tapi yang bawahnya bisa bergerak-gerak seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa ini trik sini, kita cabut yang ini, yang dari mesh to curve yang kedua ini semuanya pilih. Kemudian ini ke sini. Ini bisa kita cabut dulu dan set posisinya itu di sini. Di sini. Di realize, dan ini ke sini. Kemudian ini bisa kita tempelkan, timpa ini ke sini, ini langsung tut. Nah, vector position, vector math, bukan gila. Separate XYZ, combine XYZ, kemudian math node masih. Dan kita bisa tambahkan frame atau second lah, biar lebih mudah. Ini scale-nya kalian turunkan. Kemudian kita naikkan juga resample-nya menjadi 20 misal. Kemudian kita Ctrl J, dan ini kita beri nama tentakel besar. Kalau kita gabungkan ini ke sini, ini seperti ini. Nah, dari sini kita bisa berikan saja shader yang standar lah. Set material. Kemudian langsung saja klik, karena secara otomatis di Blender 3 detik berapa gitu, material itu sudah langsung disiapkan gitu. Shading. Kemudian kita bisa gunakan saja layer weight. Bisa kalian gunakan Fresnel atau tone facing. Saya gunakan saja Fresnel ini. Kemudian gunakan color ramp, dan saya ingin si area luarnya ini bercahaya seperti ini.
dan area hitam, dalamnya hitam. Kemudian kita bisa gunakan informasi ini sebagai transparent shader BSDF dan emission. Kita klik Ctrl Shift klik kanan dan ini ke sini. Nah, karena kita menggunakan EV itu agak manja, beberapa hal harus diatur. Kalau kalian ingin menggunakan sebuah efek transparan, jadi kalian harus pergi ke material terlebih dahulu, kemudian blend mode kalian ubah menjadi alpha hash. Mau blend atau hash terserah kalian. Kalau saya biasanya menggunakan alpha hash. Kalau menggunakan alpha hash itu biasanya agak noisy seperti ini. Kalau kalian menggunakan alpha blend itu lebih lembut. Kalau kalian menggunakan alpha clip itu lebih kasar. Jadi langsung seperti itu. Tidak ada transisi ataupun gradasi warna. Dari sini kalian bisa menggunakan warna apa saja lah, bisa warna biru atau seperti yang template ataupun contoh yang saya gunakan di awal-awal, ataupun warna pink gitu seperti ini. Nah, di sini kalian bisa gunakan saja ataupun membuat misal kita gunakan cube, new, kemudian mana sih? Sulit. Mesh to volume seperti ini. Input cube-nya kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan distribute point on face. Nah, ini on volume ya, karena kita ingin mendistribusikan sipenya di volume. Distribute point on volume, in volume seperti ini. Dan kita bisa ambil saja si cube ini untuk kita buat instansinya, instance on point. Tapi hati-hati ya, karena ini kan si objeknya saja sudah lumayan berat, jadi kalau kalian langsung masuk ke sini biasanya lumayan berat juga. Dari sini kita bisa ya ini lagi gitu, membuat animasi lain lagi. Misal set position, kita bisa gunakan combine XYZ misalnya, kemudian path node, seconds, kemudian kita bisa gunakan ini multiply ataupun ya random value. Ini satu. Jadi kalian bisa memiliki sebuah animasi ubur-ubur seperti ini. Kita bisa menggunakan lagi multiply lagi untuk mengontrol kecepatan dari ya si ubur-uburnya.
mereka lebih pelan. Seperti ini. Ini kalau di render ya, render view, kita bisa turunkan saja si ini ya, si cahayanya seperti ini, dan kita bisa tambahkan kamera seperti ini. Kameranya sudah ada ya, berarti dihapus saja dan bisa kita render. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang geometry nodes dan ubur-ubur ini. Blend filenya akan saya bagikan, dan saya pastikan kalian bisa dengan bebas menggunakan si ubur-ubur ini, bisa kalian gunakan di project pribadi kalian ataupun apapun. Jadi terserah kalian mau gunakan si filenya untuk apa. Dan di malam tanggal 25 Desember ini ya, hari bertepatan dengan perayaan dari agama ataupun kelompok lain, saya harap kalian yang merayakan bisa merayakan dengan aman, nyaman, dan tidak terganggu ya. Dan bagi kita yang tidak merayakan seperti saya juga, semoga apapun yang terjadi di tahun ke depan tidak menjadi masalah lagi. Semoga tahun depan itu adalah menjadi tahun yang lebih baik dari yang tahun sekarang. Dan bagi kalian yang masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan kemudahan, semoga kalian mendapatkan kemudahan dan mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin lah. Di masa yang sangat absurd gitu ya, dengan semua kebijakan-kebijakan baru. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf ya, saya sering memberikan penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang lengkap. Tapi ya sebagai tahapan untuk belajar saya, semoga di kedepannya juga tahun depan saya bisa membuat sebuah video yang lebih lancar gitu, dengan editan yang lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya.